Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini episode ke-7, lanjutan dari episode yang ke-6, masih membahas tentang rukun kedua, yaitu ahli waris, orang yang mendapatkan jatah warisan. Kalau di episode yang lalu, episode ke-6, kita bahas tentang sebab kenapa orang bisa jadi ahli waris. Nah, sekarang sebabnya sudah terpenuhi, lalu ada syarat yang harus terpenuhi agar dia dapat warisan. Ahli waris betul dia ahli waris, apakah dia dapat warisan atau tidak tergantung syarat terpenuhi atau tidak. Pada episode kali ini kita akan bahas syarat mendapatkan warisan bagi ahli waris. Teman-teman yang dirahmati Allah, syarat menerima warisan. Nah, di episode sebelumnya kita sudah membahas bahwa ada beberapa sebab orang mendapatkan menjadi ahli waris. Sebabnya pertama karena sebab nasab atau pernikahan atau i'taq, al-wala dalam bahasa yang lain. Dan tiga sebab itu sudah kita sebutkan siapa-siapa yang mendapatkan atau menjadi ahli waris sesuai dengan tiga sebab yang tadi. Nah, kalau orang sudah memenuhi sebab dia jadi ahli waris, entah karena sebab nasab, entah karena sebab pernikahan, atau karena sebab al-wala atau i'taq, ada syarat yang harus terpenuhi agar dia betul-betul mendapatkan warisan. Apa yang pertama syaratnya? Tahaqququ hayatil waris inda mautil muwaris. Begitu kata ulama dalam kitab-kitab fikih. Tahaqquq, dia adalah orang yang hidup saat pewaris wafat. Itu syarat untuk dikatakan ahli waris. Betul dia bagian dari kerabatnya, betul dia anaknya, betul dia pamannya, betul dia keponakannya, betul bahkan dia ayahnya. Tapi untuk bisa dikatakan sebagai ahli waris, tahaqququ hayatil waris, dia adalah orang yang hidup ketika pewaris wafat. Jadi ketika pewaris wafat, dia adalah orang yang hidup, orang ada, nyata, bukan orang yang udah nggak ada sekian tahun lalu. Kalau ketika pewaris wafat dan dia pun sudah nggak ada, ya maka bukan ahli waris. Jadi ahli waris itu syaratnya hidup saat pewaris wafat. Maka orang yang tidak hidup ketika pewaris wafat, walaupun dia anaknya misalnya, walaupun dia adiknya, walaupun dia abang, dia bukan ahli waris. Dia ahli waris tentu, tapi keberadaannya itu sudah tidak dikatakan sebagai orang yang dapat warisan. Kenapa? Karena dia tidak hidup ketika pewaris wafat. Nah, ini penting karena salah satu pasal dalam kompilasi hukum Islam ada namanya pasal ahli waris pengganti. Nanti kita akan bahas juga tentang pasal ahli waris pengganti, bagaimana pandangan syariat berkaitan dengan itu. Tapi dalam pandangan syariat jelas itu bermasalah. Di mana masalahnya kita akan bahas di episode yang akan datang berkaitan dengan ahli waris pengganti. Kemudian selanjutnya yang kedua, tidak gugur haknya. Nah, tidak gugur haknya apa? Karena ada beberapa hal yang membuat ahli waris itu nggak dapat haknya, nggak dapat warisan. Kenapa? Sebabnya pertama bisa jadi dia adalah orang kafir. Bapaknya muslim, wafat, tapi dia kafir. Karena kekafirannya itulah kemudian dia bukan bagian dari ahli waris. Atau juga karena sebab budak. Dia lahir dari orang yang merdeka, tapi dari rahim yang selingkuh. Kan begini, dalam syariat itu orang laki merdeka kalau menggauli istrinya, yang mana istrinya tuh mau tuah budak, itu kan lahirnya jadi merdeka anaknya. Nah, tapi syariat juga menghukumi kalau dia menggauli budak yang bukan budaknya, selingkuh artinya gitu, anaknya pun jadi budak lagi gitu. Nah, itu contohnya gitu. Kalau dia adalah orang merdeka wafat, tapi kemudian anaknya budak, anak yang budak tuh nggak dapat warisan. Kemudian yang ketiga, ya karena budak itu kan jangankan memiliki harta, badan yang dia punya pun bukan dirinya, maka ini kan harta warisan kan memberikan kepemilikan. Kalau dia tidak bisa memiliki, ya mana mungkin dapat warisan. Budak nggak mungkin memiliki, kecuali budak mukatab, ya kan gitu. Dalam banyak penjelasan itu kita akan, mudah-mudahan dalam satu waktu kita akan bisa punya waktu untuk bahas tentang budak gitu. Kemudian yang ketiga adalah pembunuh. Kalau memang betul dia secara hukum nyata dan meyakinkan, buktinya sudah ada bahwa dia memang benar pembunuh, atau dia bersekongkol untuk membunuh, dia bagian daripada kelompok pembunuh yang membunuh suaminya misalnya, membunuh orang tuanya begitu, maka dia tidak mendapatkan warisan gitu. Itu yang membuat haknya gugur, atau yang biasa disebut dengan istilah mana wa mawani'al irth, penghalang warisan. Dalam kitab-kitab fikih disebut demikian.
Kemudian yang ketiga, dia ahli waris tapi dia juga tidak terhalangi atau tidak terhijab ahli waris yang lain. Nah, kita akan bahas nanti masalah hijab di episode tersendiri. Mungkin kalau sekarang episode 7, mungkin kita bahas di episode 9 atau 10 begitu ya. Tapi secara perkenalan atau muqaddimah tentang hijab, saya akan memberikan beberapa kaidah. Pertama, ada kaidah begini. Ayah dan anak laki punya kedudukan yang sama kuat dalam hijab. Keduanya menghalangi seluruh ahli waris laki dan perempuan kecuali suami atau istri, ibu dan anak perempuan. Nah, artinya kalau kita adalah adik dari almarhum dan almarhum punya anak laki-laki, kita ahli waris memang, tapi keberadaan kita itu dihalangi oleh anak laki-lakinya. Kaidahnya begitu. Jadi anak laki-laki atau ayah yang ada itu dia menghalangi seluruh ahli waris kecuali yang ini, suami istri, ibu dan anak perempuan begitu. Atau juga ada kaidah lagi, yaitu ahli waris yang terhubung kepada pewaris melalui penghubung, maka ia terhalangi penghubungnya dan atau orang yang selevel dengan penghubungnya. Contohnya cucu misalnya, cucu ke kakeknya wafat. Nah, cucu itu kan ahli waris, karena kan ahli waris itu kerabat turun terus, itu ahli waris semua. Tapi keberadaannya kepada kakeknya itu melalui penghubung, yaitu ayahnya. Maka kalau ayahnya ada, dia terhalangi, ahli waris dia tapi terhalangi oleh ayahnya. Jadi pewaris, ahli waris yang terhubung kepada pewaris melalui penghubung, dia dihalangi oleh penghubungnya atau orang yang selevel. Dia punya anak dua-duanya anak, dia punya cucu, punya anak lah cucu. Nah, katakanlah anak yang kedua sudah wafat, sudah tidak ada. Anak dari anak yang kedua, cucu ini tetap tidak dapat ahli waris, terhalangi oleh orang yang selevel dengan penghubungnya. Ini akan kita bahas pada nanti pembahasan hijab. Tapi begitu mukaddimah tentang terhalangi ahli waris oleh ahli waris yang lain. Jadi ini 3 syarat untuk mendapatkan warisan. Jadi sebabnya 3, syaratnya pun 3. Sebab orang jadi ahli waris karena nasab, nikah, wal wala. Dan sebab untuk bisa atau syarat untuk bisa dapat warisan, dia hidup ketika pewaris wafat, tidak gugur haknya karena status yang menghalanginya, atau juga yang ketiga tidak terhalangi atau terhijab oleh ahli waris yang lain. Insya Allah kita akan lanjutkan pada episode yang ke-8 dan seterusnya di pertemuan esok hari minggu depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.